Sehat-sehat selalu ya Bu. Amin. Sukses sesuai dengan bergerak, tergerak dan menggerakkan. Ya kan? Karena itu tujuan daripada calon guru gerak. Ya kan? Siap Bu. Kalau saya di sini memotivasi 2 orang calon guru penggerak sini, saya tetap mendukung mereka. Apapun yang menjadi kegiatan, seorang kepala sekolah itu harus tetap merespon kepada guru. Terima kasih Bu atas dukungannya. Jadi kan Bu di sini saya seperti yang Bu katakan tadi seorang calon guru penggerak. Jadi kami mendapat tugas melakukan kegiatan wawancara terkait pada praktek pengambilan keputusan pada modul 3.1 tentang tugas demonstrasi kontekstual program-program guru penggerak pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, sebagai ibu, sebagai seorang pemimpin. Jadi saya langsung bertanya ini ya Bu ya, izin. Yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Itu bagaimana? Tentunya kita harus respon ya, terutama kalau ada laporan-laporan. Kalau di sini kita buat strukturnya, laporan itu terlebih dahulu dari dalam kelas, contohnya ketua kelas melapor kepada wali kelas, kemudian wali kelas melaporkan kepada PK-nya, kemudian PK melaporkan kepada kesiswaan, dan kesiswaan melapor kepada kepala sekolah jika hal itu tidak bisa terselesaikan. Namun karena dia strukturnya dari bawah, kita mulai dari wali kelas. Nah, wali kelas terlebih dahulu untuk menyelesaikannya ini. Jika tidak bisa, sampailah ke tingkat struktural yang tertinggi, itu kepala sekolah. Kepala sekolah lah yang menjembatani bagaimana tindakan benar maupun tindakan yang tidak benar. Kalau dari siswa ini kadang-kadang kan mereka mengungkapkan yang benar saja. Yang benar saja, tetapi kita jembatanilah ini melalui wali kelas, BK-nya, kesiswaan, dan kepala sekolah. Bagaimana tindakan yang benar seharusnya, kita buatlah aturan-aturan kepada siswa tersebut. Seperti ini nak, kamu jangan seperti ini, kamu jangan seperti ini. Jadi tetap kita bimbing. Walaupun udah kita apain sekarang, mereka tetap kita bimbing. Seperti saya, ada siswa yang memang di etika itu dia tidak menuruti peraturan-peraturan sekolah, maka dia wajib lapor sama saya dan meminta tanda tangan sama saya jam berapa dia tiba, maka saya tanda tangani dan saya stempel itu dibentuk sebuah notes. Itulah menjadi hukuman tindakan etika disiplin kepanitiaan. Berarti ada tahapan-tahapannya itu ya? Iya. Mudah-mudahan sampai saat ini mereka sudah bisa berubah. Sudah menunjukkan perubahan yang signifikan. Yang tadinya absen, mereka tidak absen lagi. Dan sudah ada tanggung jawab moral, kita pertemukan juga dengan orang tuanya di sini. Iya. Kerjasama dengan orang tuanya. Iya, tetap kita kontrol, baik melalui WA group ataupun kita telepon secara langsung. Berikutnya ya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, yaitu taman siswa, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, seperti saya katakan tadi, kami ada tim manajerial, ini ada 5 orang. Ya. Nah, jadi sebelum saya mengambil keputusan, saya akan berkomunikasi dengan tim manajerial saya. Karena tim manajerial saya, kami ada berlima, itu saya anggap itu mereka itu adalah teman sejawat saya yang bisa mendukung pekerjaan saya, di samping juga guru-gurunya. Jadi kita ada tim manajerial sebanyak 5 orang, bukan berarti guru itu saya anggap sebagai staff, tapi guru itu saya anggap sebagai teman sejawat yang bisa mengambil keputusan-keputusan bersama, terutama untuk kemajuan siswa kita. Bagaimana siswa kita itu supaya berperilaku lebih baik lagi ke depannya dan termotivasi dia apa sebenarnya tujuan dia untuk menimba ilmu di taman siswa. Tentunya aspeknya nanti ke depannya supaya lebih baik lagi sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Karena memang kita di taman siswa ini berpatokan dengan Ki Hajar Dewantara. Trilogi kepemimpinan itu kita harus laksanakan di sini dan menghamba kepada anak. Tim manajerial itu ya.
kita guru-guru. Berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di sekolah ini Bu, sebagai seorang pimpinan sekolah? Seperti saya katakan dari awal tadi, itu yang pertama kita pertemukan, kita panggil anak yang bermasalah, kita pertemukan dulu dengan wali kelas. Nah, setelah wali kelas baru masuk ke bimbingan konselingnya. Nah, tahapan berikutnya baru masuk ke kesiswaannya. Baru masuklah kepada kepala sekolah. Jika wali kelas kemudian bimbingan BK-nya, kemudian kesiswaannya tidak bisa mengambil keputusan, maka mereka akan bertemu dan kita ambillah keputusan bersama-sama di sini. Apa yang menjadi keputusan kita tidak bisa mendominasi. Seperti saya kepala sekolah misalnya, saya tidak bisa mendominasi dengan keputusan saya sendiri. Nah, tentunya saya bekerja sama dengan wali kelas tadi, kemudian dengan BK-nya, kemudian dengan kesiswaan, bahkan dengan orang tuanya. Nah, jadi keputusan itu kita ambil di depan orang tuanya. Nah, nanti kalau sudah memang tergantung juga dengan keputusan seperti apa. Apakah terlalu berat? Kalau terlalu berat berarti kita buat perjanjian. Tetapi kalau memang masih ringan, nah keputusan itu tetap kita panggil orang tuanya supaya orang 122 nomor 7. Nah, jadi kita menghamba kepada sang anak. Makanya kita tidak bisa kepada anak itu semena-mena, namanya juga menghamba. Jadi kita tetap bagaimana merangkul anak itu. Gitu. Jadi ajaran Ki Dewantara itu kita ambil ajasnya trilogi kepemimpinan. Jadi jangan karena kita pemimpin kita kepada anak itu tidak menghamba gitu, tidak. Kita seorang guru, kalau di sini pamong namanya, kita tetap menghamba kepada sang anak. Jadi kepentingan anak yang kita utamakan di sini. Jadi yang pertama karena kita ajasnya trilogi kepemimpinan, jadi sebagai pemimpin itu kita ingarso suntodo, di depan kita sebagai contoh kepada anak, kemudian imam ya di tengah kita sebagai contoh juga, kemudian tuturi handayani di belakang kita sebagai pendorong kepada anak-anak. Bagaimana anak-anak itu supaya dia bisa kita hambakan. Nah, artinya apa yang menjadi kreativitas mereka yang bisa dikembangkan. Nah, itulah yang kita dorong, itulah kita support dari depan, di tengah, di belakang. Kita dorong anak itu. Seperti di sini nanti ini karena hujan. Nah, setiap minggu kita ada literasi, dan di literasi itulah tertuang semua aspirasi-aspirasi anak. Jadi itulah kita menghamba kepada anak. Jadi tidak sedikit-sedikit ada kasus pecat. Pecat, nah tidak gitu. Nah, anak itu kita bagaimana kita rangkul anak-anak itu, kita tanya, sebenarnya apa mas? Nah, gitu. Itulah. Jadi makanya di sini kadang-kadang kita lihat absennya banyak. Nah, nanti kita bina apa? Itulah memang pada saat tidak langsung pecat, ya tanpa pemberitahuan kepada orang tua langsung kita pecat. Enggak. Di sini tidak seperti itu. Saya juga setuju karena kami program kami di CGP ini kan Bu sesuai dengan trilogi Ki Dewantara, juga filosofi Ki Dewantara tadi, sesuai dengan program kami sebagai calon guru penggerak tadi. Saya sangat setuju sekali. Berikutnya Bu, apa saja yang menjadi tantangan terberat dalam pengambilan keputusan dan dilema etika bagi Ibu sebagai seorang kepala sekolah? Sebenarnya kalau dilema atau tantangan terberat itu sebenarnya kalau kita kerjasama dengan manajerial, dengan guru-guru, dengan BK-nya untuk menangani siswa, saya rasa nggak ada yang berat. Semua masalah bisa diselesaikan kalau kita memang saling bekerja sama untuk menghamba kepada anak tadi itu. Nggak ada yang berat saya rasa. Nah, kalau di sini seperti saya misalnya pengambilan keputusan itu seperti saya bilang tadi, karena saya kepala sekolah, otomatis keputusan di tangan saya. Saya tidak mau menggunakan hak itu. Saya selalu memanggil tim manajerial saya. Ini ada kasus bagaimana, ini bagaimana. Termasuk misalnya wali kelasnya berkasus misalnya kepada kelas itu, gitu kan. Kita panggil, kita berbicara dulu tim manajerial, baru kita panggil gurunya, kita selesaikan. Nah, gitu baru kita panggil perwakilan kelas terlebih dahulu, apa sebenarnya menjadi permasalahan kalian, bagaimana kalian bisa seperti ini. Nah, mereka kan menceritakan begini gitu kronologinya, dan baru kita panggil wali kelas
kelasnya. Tetapi saya berbicara dulu kepada tim manajerial saya, apa keputusan apa yang bisa kita ambil nanti. Nah, akhirnya kita berbicara, nah baiklah kita bimbing lah. Jadi tetap kita membimbing, tetap kita memantau gitu, tidak kita biarkan gitu. Artinya dari segi positifnya pasti ada, dari negatifnya pasti ada. Dan si guru tadi pasti ada dari segi positifnya, negatifnya dia beranggapan kepada kita gitu. Kayak gitu aja kenapa? Nah pasti ada itu. Tapi untuk menyikapi itu tadi seperti yang bilang tadi, kalau kita manajernya sudah solid, nah kita akan bisa mengambil keputusan itu dengan bijaksana dan mudah-mudahan ibunya bisa berterima. Yang penting kerjasama tim itu tadi ya. Iya. Berikutnya Bu, pertanyaan berikutnya adalah apakah Ibu memiliki tata kala namanya atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tadi? Terus apakah Ibu langsung dapat menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau bentuknya itu bentuk seperti apa Ibu buat dijalankan? Sekarang tergantung kasus itu kasus berat apa ringan. Kasus berat apa ringan. Kalau memang dia kasus ringan, itu biasanya saya serahkan langsung kepada wali kelas. Kalau dia kasus ringan, kalau itu dari si anak, kan gitu. Saya serahkan kepada wali kelas. Nah, kalau wali kelas tidak bisa, itu saya sampaikan kepada BK-nya, bimbingan konselingnya. Kalau nggak bisa, baru ke kesiswaannya. Kalau nggak bisa, baru ke kepala sekolahnya. Nah itu jenjang-jenjangnya. Nah mereka mungkin ada jadwal ya kan. Nah ini seperti ini. Nah mereka biasanya setelah menyelesaikan itu melapor, mengadakan pelaporan. Misalnya wali kelas itu bisa langsung dia melapor kepada kesiswaan bahwa kasus itu sudah ditangani. Tetapi jika tidak bisa ditangani, ini kadang-kadang kan wali kelas ada mentoknya ini, itu nggak terselesaikan dia. Nah, maka dia akan berbicara kepada bimbingan konselingnya, BK-nya. Nah, BK-nya juga begitu. Ini sudah melakukan perjanjian berapa kali. Nah, dia melapor kepada kesiswaannya. Nah, kesiswaannya sudah menangani kasus, dia tampung dari wali kelas, kemudian dari BK-nya. Nah, setelah itu dia membuat satu definisi ataupun mensimpulkan kasus tersebut. Nah, ini kasusnya berat, harus disampaikan kepada kepala sekolah. Itu jadwal-jadwalnya, jadi ada tahapan-tahapannya. Iya. Nah, bisa saja dia tidak terjadwal sampai berapa minggu, tapi bisa supaya kasus ini cepat selesai, bisa saja satu hari itu bisa terselesaikan begitu. Nah, iya, tapi nanti pengambilan keputusan itu nanti saya ambil, tetap saya undang orang tuanya. Nah, itu. Orang tua juga. Iya, tetap kita libatkan orang tuanya karena kerjasama antara sekolah dengan orang tua kan harus dijalin. Nah, harus kita jalin. Nah, kita taunya anak itu seperti apa, gambaran dari rumah kan dari orang tua. Bisa berbeda perilaku anak di sekolah dengan perilaku anak di rumah. Ada juga melakukan perjanjian berapa kali. Nah, dia melapor kepada kesiswaannya. Nah, kesiswaannya sudah menangani kasus, dia tampung dari wali kelas, kemudian dari BK-nya. Nah, setelah itu dia membuat satu definisi ataupun mensimpulkan kasus tersebut. Nah, ini kasusnya berat, harus disampaikan kepada kepala sekolah. Itu jadwal-jadwalnya, jadi ada tahapan-tahapannya. Iya. Nah, bisa saja dia tidak terjadwal sampai berapa minggu, tapi bisa supaya kasus ini cepat selesai, bisa saja satu hari itu bisa terselesaikan begitu. Nah, iya, tapi nanti pengambilan keputusan itu nanti saya ambil, tetap saya undang orang tuanya. Nah, itu. Orang tua juga. Iya, tetap kita libatkan orang tuanya karena kerjasama antara sekolah dengan orang tua kan harus dijalin. Nah, harus kita jalin. Nah, kita taunya anak itu seperti apa, gambaran dari rumah kan dari orang tua. Bisa berbeda perilaku anak di sekolah dengan perilaku anak di rumah. Ada juga gambaran anak di rumah itu gambaran di sekolah, kan gitu. Tapi kan berbeda, ada kasus-kasus yang berbeda begitu. Di sini dia dipengaruhi oleh teman-temannya, kan gitu. Nah, kalau di rumah dia lingkungannya bagaimana, kan bisa juga membawa pengaruh ke sekolah. Nah, nanti akan kita tanyakan kepada anak melalui orang tuanya. Makanya tetap pengambilan keputusan itu kalau sudah sampai kepada kepala sekolah
Tapi kalau memang bisa diselesaikan pada hari itu, selesaikan. Tapi Iya. kalau memang dia masih harus perlu tahapan-tahapan tadi, pakai jadwal. Iya. Ya, sama orang tua. Iya, dan kita tanya juga, misalnya kita tidak, kadang-kadang orang tua ini kan ada yang bekerja. Iya. Nah, kita tidak boleh memaksakan. Saya bisanya, Bu, hari ini oke, welcome. Jam sekian, Bu, oke, welcome, gitu. Kita tidak harus harus begini, enggak. Selama jam kita masih proses jam belajar mengajar, misalnya Senin sampai Kamis itu kan 145, nah kita masih terima gitu. Iya. Terima kasih jawabannya. Nah, berikutnya pertanyaan saya adalah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau yang mempermudah itu penjelasan kasus-kasus ini seperti saya bilang, kerjasama antar tim dan kerjasama dengan para guru-guru yang ada di sini. Makanya kita jalinlah kerjasama yang baik guru-guru di sini. Gitu. Kita buat senyaman mungkin mereka. Jadi di kelas juga kita sampaikan kepada mereka kadang-kadang apa sebenarnya di kelas itu yang bisa membuat nyaman belajar anak-anak itu. Contohnya apa gitu. Misalnya fokusnya bagaimana mereka enak nggak kipas misalnya supaya jangan terlalu panas. Bagaimana supaya nyaman anak-anak di kelas dan kemudian guru-guru yang ngajar juga nyaman. Jadi tetap kita jalin kerjasama kepada mereka. Jadi pokoknya keputusan itu tidak bisa diambil karena saya manajerial, langsung saya mengambil nggak. Saya nggak mau seperti itu. Iya, kerjasama tim yang penting gitu kan. Kalau kita berjalan kerjasama tim, terutama sama guru-guru, karena kan kunci keberhasilan kita kan guru. Kalau gurunya nggak mau masuk ke dalam kelas, berarti permasalahan dalam kelas itu nggak bisa dipecahkan dong. Problem solving yang dalam kelas itu kalau bisa kan guru yang masuk dan guru itu yang tahu kan gitu. Apa yang menjadi permasalahan di kelas itu guru-guru yang masuk di situ. Jadi kalau mereka memecahkan masalah, mereka mengambil keputusan kan gitu. Saya seperti itu kerjasama itu yang harus kita jalin. Iya, mereka yang tahu kasus per kasus setiap hari yang mereka hadapi di kelas. Nah biasanya guru yang masuk dalam kelas, kalau kasus itu terlalu berat, baru mereka melapor kepada tim manajerial. Bisa seperti itu. Nah iya. Kalau kita kerjasama dengan tim ini bisa itulah jadinya yang menjadi pendukung untuk ibu gitu ya Bu ya. Iya, jadi di proses belajar mengajar itu kan guru yang tahu. Makanya contohnya anak ini tidak menyelesaikan tugas misalnya, kan guru yang masuk yang tahu. Manajernya saya sebagai koordinator kan nggak tahu. Nah, tapi kalau udah berkali-kali mereka, iya loh, Bu ini nggak ini kasus itu diberitahukan kepada tim manajerial. Nanti tim manajerial bercerita kepada saya. Jadi seperti itu. Jadi keputusan-keputusan itu kita serahkan dengan tupoksinya aja. Saya seperti itu menurut saya. Kesiswaan, saya serahkan kepada kesiswaan. Kurikulum, bagian kurikulum misalnya masalahnya kurikulum tupoksi lah saya kuasai. Makanya kita jalan kerjasama. Baik Ibu, ini menurut pertanyaan terakhir ya. Jawaban itu sangat bagus sekali menurut saya dan saya sangat setuju. Jadi pertanyaan terakhir dari semua penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika tadi? Saya kebetulan saya kan masih baru di sini. Nah, saya orang lapangan tadinya kan. Basic saya itu guru olahraga. Jadi kalau di guru olahraga ini kan pengambil keputusan itu cepat. Misalnya kita di lapangan ini loh. Saya bermain voli. Nah, ini bolanya keluar. Bagaimana ini supaya cepat keputusannya? Nah, begini. Nah, tapi kalau di manajerial seperti saya sekarang itu kan nggak bisa keputusan itu terus pengambilan cepat gitu. Seperti saya bilang tadi, kita harus tetap bekerja sama untuk pengambilan keputusan kepada manajerial. Jadi kasus-kasus itu tetap kita sampaikan kepada tim manajerial gitu. Bagaimana sebenarnya untuk menangani kasus ini, kemudian keputusan apa yang kita lakukan, kita tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan, harus tetap kita
siswa, ya otomatis keputusan itu kan sudah ada ini tata tertibnya ya. Kasus-kasus ini seperti saya bilang tadi, kerjasama antar tim dan kerjasama dengan para guru-guru yang ada di sini. Makanya kita jalinlah kerjasama yang baik guru-guru di sini. Gitu. Kita buat senyaman mungkin mereka. Jadi di kelas juga kita sampaikan kepada mereka kadang-kadang apa sebenarnya di kelas itu yang bisa membuat nyaman belajar anak-anak itu. Contohnya apa gitu. Misalnya infokusnya bagaimana mereka enak nggak kipas misalnya supaya jangan terlalu panas, bagaimana supaya nyaman anak-anak di kelas dan kemudian guru-guru yang ngajar juga nyaman. Jadi tetap kita jalin kerjasama kepada mereka. Jadi pokoknya keputusan itu tidak bisa diambil karena saya manajerial, contoh saya mengambil saya nggak mau seperti itu. Iya, kerjasama tim yang penting gitu kan. Kalau kita berjalan kerjasama tim, terutama sama guru-guru, karena kan kunci keberhasilan kita kan guru. Kalau gurunya nggak mau masuk ke dalam kelas, berarti permasalahan dalam kelas itu nggak bisa dipecahkan dong. Problem solving yang dalam kelas itu kalau bisa kan guru yang masuk dan guru itu yang tahu kan gitu. Apa yang menjadi permasalahan di kelas itu guru-guru yang masuk di situ. Jadi kalau mereka memecahkan masalah, mereka mengambil keputusan kan gitu. Saya seperti itu kerjasama itu yang harus kita jalin. Iya, mereka yang tahu kasus per kasus setiap hari yang mereka hadapi di kelas. Nah biasanya guru yang masuk dalam kelas, kalau kasus itu terlalu berat, baru mereka melapor kepada tim manajerial. Bisa seperti itu. Nah iya. Kalau kita kerjasama dengan tim, jadinya bisa itulah jadinya yang menjadi pendukung untuk ibu gitu ya Bu ya. Iya, jadi di proses belajar mengajar itu kan guru yang tahu. Makanya contohnya anak ini tidak menyelesaikan tugas misalnya, kan guru yang masuk yang tahu. Manajernya saya sebagai kurator kan nggak tahu. Nah, tapi kalau udah berkali-kali mereka, iya loh, Bu ini nggak ini kasus itu diberitahukan kepada tim manajerial. Nah, tim manajerial bercerita kepada saya. Jadi seperti itu. Jadi keputusan itu kita serahkan dengan tupoksinya aja. Saya seperti itu misalnya kesiswaan, saya serahkan kepada kesiswaan. Kurikulum, bagian kurikulum misalnya masalahnya kurikulum tupoksi lah makanya kita jalan kerjasama. Baik Ibu, ini menurut pertanyaan terakhir ya. Jawaban itu sangat bagus sekali menurut saya dan saya sangat setuju. Jadi pertanyaan terakhir dari semua penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan bersama Ibu tadi? Saya kebetulan saya kan masih baru di sini. Nah, saya orang lapangan tadinya kan, basic saya itu guru olahraga. Jadi kalau di guru olahraga ini kan pengambil keputusan itu cepat. Misalnya kita di lapangan ini, saya bermain voli. Nah ini bolanya keluar. Bagaimana ini supaya cepat keputusannya? Nah begini. Nah tapi kalau di manajerial seperti saya sekarang itu kan nggak bisa. Keputusan itu terus pengambilan cepat gitu. Seperti saya bilang tadi, kita harus tetap bekerja sama untuk pengambilan keputusan kepada manajerial. Jadi kasus-kasus itu tetap kita sampaikan kepada tim manajerial gitu. Bagaimana sebenarnya untuk menangani kasus ini, kemudian keputusan apa yang kita lakukan, kita tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan, harus tetap kita buat satu musyawarah. Keputusan itu, kalau misalnya di sekolah ini untuk ke siswa, ya otomatis keputusan itu kan sudah ada ini tata tertibnya ya. Nah mereka harus mengikuti tata tertib itu dong. Contohnya tidak boleh merokok di sekolah, dilengkapi CCTV. Nah berpakaiannya bagaimana, kan begitu. Nah wajarnya anak sekolah kan harus berpakaian rapi, bajunya masuk ke dalam, pakai dasi, pakai simbol. Nah itu kan memang sudah kalau dilanggar keputusan itu, maka kita akan ambil tindakan seperti apa. Nah sesuatu kita dekati anak-anak, kenapa nggak pakai simbol? Nah kenapa nggak pakai dasi? Nah itu jadi kalau itu siapa saja pun bisa mengambil keputusannya, tidak harus kepala sekolah. Nah semua itu saya katakan tadi, guru itu tuh
harus bekerja sama. Jadi dia bisa melakukan keputusan begini loh nak, aturannya kan udah ada gitu, tata tertib sekolah kita kan udah ada gitu. Berarti klarifikasi dulu ya Bu ya. Iya. Nah, bukan sosialisasi itu bisa juga begitu ya. Iya. Jadi sebenarnya Bu ya, pertanyaan dari saya, terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktunya kepada saya. Ya, itu cukup pertanyaan saya ini. Semoga perguruan calon siswa semakin sukses, semakin jaya, dan Ibu semakin maju lagi. Amin. Terima kasih banyak. Ya, Ibu. sama-sama ya Pak. Bu. Mohon maaf kalau ada yang kurang, kata-kata saya yang lebih ataupun yang kurang dari penjelasan saya. Saya sebagai kepala sekolah mewakili dari seluruh guru dan tim manajerial, staf dan pegawai. Dan minta maaf ya Bu ya. Sama-sama juga Harapan saya mudah-mudahan Ibu lulus jadi guru penggerak, dan otomatis kalau kita udah jadi guru penggerak tentunya metode mengajar kita pasti berubah ya Bu ya. Nah, untuk memajukan sekolah tempat Ibu mengajar khususnya dan Indonesia. Ya, harapan saya Bu jadi guru penggerak dan tetap semangat ya, prestasi karena masih muda kan. Saya kan udah lewat makanya nggak bisa kalau ada calon sekolah penggerak. Iya, iya. Ada manajerial saya MNC kok udah Waalaikumsalam warahmatullahi Saya calon guru penggerak mendapat tugas melakukan wawancara kepada Bapak kepala sekolah kami. Jadi di sini ada praktek pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai Bapak sebagai seorang pemimpin sekolah. Nah, jadi ini tugas demonstrasi kontekstual pada modul 31 program guru penggerak. Seperti itu Pak. Jadi langsung ya Pak, saya bertanya. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah yang mana merupakan dilema etika dan rujukan moral? Bagaimana Pak? Sebenarnya kalau namanya itu komunitas, banyak siswa, banyak guru, banyak kepentingan, ya memang kita tidak terlepas dari dilema. Hanya masalahnya dalam mengatasi dilema itu kita lihat mana yang faktor yang terkecil dan mana yang terbesar. Karena kalau kita ketahui ya kita nggak bisa bilang apa yang mengganggu sama sekali. Cuma kadang-kadang ada kepentingan. Ada nanti si guru membela ini, menyatakan ini baik, ada juga tidak baik. Ya begitulah. Mungkin karena ada pemilik keluarga atau kesayang tidak ada. Hanya masalah dia dilema itu memang nggak bisa kita hindari. Kalaupun dia juga dilema itu ada kadang-kadang yang kalau memang kita ambil itu kalau ini yang baik, ini yang baik. Ya. Kita lihat mana yang kita rasa yang paling kecil risikonya. Terutama yang di dilema itu paling sering itu adalah manakala kita akan mengirim siswa mengikuti perlombaan. Di satu sisi dia ini baik, di satu sisi dia ini baik, sama-sama nilainya baik. Dan yang diminta satu, yang ini ada lebih dari satu. Tinggallah kita bagaimana kita memilah dan memilih mana yang terbaik dan yang tidak besar ketersinggungannya. Nah, jadi kadang-kadang memang hidup dalam dilema. Hanya bagaimana kita itu bisa memilah mana dilema itu yang paling kecil resikonya. Jadi kalau yang rujukan moral itu Pak tidak ada. Maksudnya rujukan moral itu Kalau yang rujukan moral tadi itu kan Pak yang anak-anak yang melanggar hukum maksudnya ini kan melanggar hukum sekolah ini kan ada aturan. Nah itu bagaimana cara Bapak mengidentifikasinya? Oh ya, kita kan memang kadang-kadang itulah mas manusia itu kata orang ada peraturan-aturan
apa itu aturan peraturan itu untuk dilanggar katanya. Tapi yang jelas itu kalau memang kita sudah punya tata tertib, punya peraturan, dan juga memang namanya siswa banyak, ada itu dilanggar. Hanya masalahnya kita harus juga jeli apa latar belakang dia, maka melanggar peraturannya. Kalau memang dia peraturannya karena terlambat atau nggak mengerjakan tugas atau apa, baru kita istilahnya kita identifikasi lah masalah-masalah itu, pelanggaran-pelanggaran itu. Hanya masalahnya kalau memang ada itu, ya kita selaku pimpinan kenal perkenalkan guru BK, kita koordinasi sama guru BK. Oh ini kita identifikasi mana siswa ini, mana ini apa kesalahannya dan apa solusinya. Yang jelas kita itu bukan sifatnya lagi sekarang menghukum. Jadi kalau memang dia udah salah itu bukan kita pun kita rangkul, kita gali kenapa dia begitu. Nah, kalau sudah ada kita latar belakang masalahnya kenapa dia begitu sehingga dapat mencari solusinya, dan dia nanti akan istilahnya kamu coba kau pernah kali untuk begini kau begini jadi apa lagi kau nanti kita bujuk dia itu kita rangkul. Yang mudah-mudahan insya Allah mereka akan tergerak dan ternyata bapak ini melindungi. Oh kalau bapak ini boleh marah, pokoknya marah karena mendidik. Nah, itu dia. Hanya dia kita harus kita identifikasi. Tapi kalau ada pantangan udah mencuri atau pelecehan, itu udah lain lagi. Nah, sepanjang masih bisa kita bujuk, kita rangkul. Dan satu itu kalau macam prinsip aku, jangan cepat kali menyatakan statement itu. Kau nakal, kau bandel, kau harus tinggal kelas, harus pecat, itu salah, itu buang dia jauh. Satu lagi itu kan, kadang-kadang dia bermasalah. Dia mungkin bermasalah dia di rumahnya, di keluarganya, istilahnya broken home. Jadi kalau di rumah dia nggak kepedulian, nggak diperhatikan, masa di sekolah kita ikut juga. Akhirnya kemana dia mengambil terjadi kompensasi yang lain-lain. Akhirnya jadi anak liar, anak apa? Itulah yang kita apain. Makanya beda itu kalau dia di rumah mungkin mereka tidak pandai mendidiknya, enggak itu latar belakang pendidikan. Kalau kita sebagai guru, ya harus. Dia tuh nggak harus lah. Bisa dibilang kalau sekolah itu jadi rumah kedua. Iya. Pak, terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini SMP 4, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, kalaupun itu memang dia putusan itu nggak bisa kita sebagai otoriter, istilahnya kalau kata orang kolektif kolegial. Jadi kalau ada masalah itu kita panggil yang berkepentingan, kita panggil kalau misalnya itu kan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru BK, juga untuk wali kelasnya, atau kita kalaupun nanti udah kira-kira apa, kadang-kadang ada di panggil orang tua itu. Dia harus berkolaborasi semua. Jadi apapun nanti keputusan yang kita ambil tidak kepala sekolah ini, ini guru BK itu harus kita hindarkan. Memang sebagai pimpinan, tapi itu di luar konteks itu. Boleh kita harus aku nggak boleh gitu. Jadi itu kita perdayakan semuanya. Dan kalau dia keputusan bersama, ya udah hasilnya kan nggak sama dengan seperti kita perlu lulus. Kan ada rapat pleno. Iya. Diteken di situ ini hasil rapat pleno. Kalau nggak lulus dia kan nggak katanya ini. Selanjutnya ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah? Langkah-langkahnya? Seperti yang tadi kita bilang kan, kita lihatlah kalau masalahnya sekarang masalah apa nih kita bahas dulu. Kita anggap aja lah yang ringan-ringan aja, anak terlambat, anak merokok. Anak merokok. Iya, siswa merokok. Siswa merokok. Oh, kalau itu biasanya udah nggak sampai sama kepala sekolah, itu biasanya ke BK, ke wali kelas, atau dia ke sama kesiswaan. Iya. Tapi manakala terbentur apa,
kita juga harus kita lihat, kita perhatikan, karena saya melihat aku pelinting loh dia paling sampai kata guru BK paling rajin aku singgah di BK itu. Saya ada apa ini, ada ini. Itu hanya masalah-masalah itu kurasa nggak sulit. Hanya masalahnya itu nanti apabila siswa itu sudah terlalu banyak berulang-ulang dia mengadakan kesalahan, pelanggaran ke apa, sehingga dia itu kadang-kadang ada guru BK yang harus dikeluarkan. Itu paling kita harus kita keluarkan. Kita nggak boleh ujuk-ujuk itu langsung kita kasih keluar itu. Iya. Kenapa dia bandel? Kenapa dia bodoh? Kenapa dia nakal? Karena supaya jangan bodoh, supaya dia nakal, makanya diserahkan orang tuanya ke sekolah. Karena orang tua yang tidak mampu mendidiknya, maka diserahkan sekolah. Kalau menuju bandel. Jadi kita diproses, maka langkah-langkahnya itu panggil orang tuanya, ditanya kawan-kawan kelas yang memang apa kalau dia ini, kita itu dia bertahap. Dan kita lihat juga nanti di catatan BK ada nggak dia diproses, kapan dia diproses, setelah dari sana nggak perubahan apa semua. Itu dia, itu langkah-langkah itu harus kita apain. Kita itu kadang-kadang satu ada itu keputusan yang sangat pahit, tapi harus kita laksanakan. Itu tidak sembarangan, harus kita ada langkah-langkah itu harus kita lihat. Setelah ada langkah-langkah itu baru kita ambil keputusan. Kalau seandainya nanti tidak ada lagi, barulah ke kepala sekolah ya, tanpa keunikan itu udah nggak bisa ada penyelesaian baru kalau nggak masih bisa di BK ya kan Pak. BK apa semua, tapi gitu pun kita selalu monitor. Kadang-kadang macam saya lah kan bikin ke BK, Bu, ada masalah di kelas itu, Bu, ada mana murid dipikir ada masalah di mana ini, itu saya tanya itu. Yang paling efektif menurut Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ITK tadi? Dan paling praktis itu ya udah kita kumpulkan semua. Iya Pak ya. Untuk memakai itulah yang terbaik. Lebih kepentingan Iya, juga ya kan Pak? iya, tapi kalau bisa itu jangan ada sampai yang dirugikan. Kemudian semuanya win-win solution. Nah, itulah kita pakaikan apa? Hanya kadang-kadang dia gini, itu ibu. Kadang-kadang dia ada dilema ini. Hanya ada dua dilema ini. Contohnya guru si A, guru si B, guru si A menyatakan keluar apa ya, guru si B harus tetap bertahan ini. Ya kita sebagai pimpinan kan, soalnya bertahan, kita dekati lagi guru si B. Ada kau punya kepala kau itu anak kita itu, apa seperti anakmu? Ya gitu dia bilang. Pimpinan ya Pak ya. Iya. Jadi perlu itu namanya pendekatan secara emosional. Berikutnya ya Pak ya, apa saja yang menjadi tantangan terberat dalam pengambilan keputusan dari dilema ITK ini? Nah, itu yang sebentar tadi aku bilang. Perbedaan pendapat ya Pak? Iya, perbedaan pendapat. Harus ini, harus itu, harus dia itu harus intelektual, harus dikeluarkan. Jangan. Nah itu yang paling apa itu. Tapi mudah-mudahan alhamdulillah selama aku di kepala sekolah, di beberapa sekolah akhir itu bisa kita ambil keputusan itu. Karena kita pun juga tidak ada, kalau kita sebagai pimpinan tidak ada istilah kepentingan pribadi. Boleh. Berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Kalaupun ada, apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal-jadwal tertentu gitu dalam menyelesaikan masalah itu? Apakah ada prosedur-prosedurnya? Semakin cepat, semakin baik. Itu aja. Kita cuma kalau yang bisa kita selesaikan hari ini, kita selesaikan. Tapi kalau itu, sehingga paling suka itu cepat tuntaskan. Dan istilah di lapangan tidak ada. Tidak skor itu tidak suka. Iya, kita skor. Kita skor dia. Contoh. Saat ini di sekolah kita sekolah apa? Iya kok di rumah pergi ke sana kemari? Ternyata bukan masalah. Makanya dia itu prinsipnya kalau yang bisa cepat kita di lapangan. Iya, selagi bisa diselesaikan dengan Mas. Berikutnya ya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kita punya tim, sekolah punya tim, ada
ada kepala sekolah, ada wakil, Iya, ada Pak. guru BK, ada guru kelas, ada guru bidang studi, semua stakeholder di sekolah kita berdayakan. Kerjasama tim ya kan Pak? Iya, itu aja contohnya. Iya Pak. Kita tidak punya arti contohnya itu Bapak Satpam itu. Iya. Kan dia pintu pertama mengapa ini. Pintu pertama oh ini. Tukang kebersihan juga bisa kita berdayakan. Untuk oh Pak ini ada ini. Semua yang ada itulah kita berdayakan. Iya, tim kita. Baik Pak, yang terakhir ini ya Pak ya. Dari semua penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, menurut Bapak ini pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil atau refleksi diri bagi Bapak untuk anak-anak ini, untuk siswa-siswa kita? Yang paling ada kita memahami. Jadi kita ini walaupun itu sudah apa kan, kita harus tahu dunia anak-anak. Iya, dunia anak-anak. Jangan pula kita itu makanya itu istilahnya aku ingat kali itu Bapak wali kota kita rumah itu, aku dulu masa anak-anak tuh pernah dikomersialisasikan gini. Sebenarnya gampang aja ya itu. Kita harus telusuri kita dunia anak dan kita harus tahu apa kebutuhan anak. Iya. Kalau anak dia itu contohnya apa? Kamu mau aku lupa bikin skema dan fasilitasi. Kamu main futsal kita baik, semua kita itu. Kalau kita baik, kita keinginannya kita penuhi, kurasa it's impossible dia mau bikin yang lain. Itu ya dia apanya. Makanya bagaimana itulah kita ketahui dia, kita rangkul, kita apa semua, dan kita di sini kan orang tuanya menjadi penduduk. Kedua ya Pak? Iya. Sekarang makanya kalau kita sebagai guru, sebagai orang tua, kita anggap aja siswa itu anak kita. Bagaimana kita itu? Kan semua orang tua mau anak mau maju, mau baik, ya itu juga kita bukan siswa kita. Intinya semuanya itu demi siswa kita ya Iya. Pak. Makanya itu aja. Dan seperti ibu bilang tadi, sekolah adalah rumah keduanya. Otomatis sekolah guru adalah orang tua. Di sini namanya apa kan istilah namanya rumah kan ada mama, ada ayah, ada abang, ada apa semua. Iya. Di sekolah begitu juga. Kita guru laki-laki ayahnya, guru perempuan sama bapaknya mamanya, kawan-kawannya itu saudara-saudaranya. Ayo udah, loh. Jadi itu tadi Pak, sangat mantap. Saya setuju dengan jawaban Bapak. Terima kasih atas jawaban Bapak, dan terima kasih juga Bapak sudah meluangkan waktunya kepada saya. Jadi saya pikir cukup aja.